wabarakatuh. Perkenalkan, saya Waode Siti Hardianti dari program studi Stikes Surya Global Yogyakarta. Baik, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan tetanus. Oke, tetanus atau biasa juga disebut dengan lokjau merupakan suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang berbahaya. Nah, bakteri tersebut dikenal dengan sebutan Clostridium tetani, yang dimana bakteri ini bermanifestasi menjadi kekakuan otot seperti itu. Kemudian untuk tetanus itu sendiri bisa diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada derajat 1 atau derajat ringan, yang dimana pada derajat ringan ini pengidap akan mengalami trismus. Trismus itu adalah suatu kekakuan pada otot mengunyah. Jadi dia kesulitan dalam mengunyah seperti itu. Kemudian dia tidak ada gangguan napas dan juga tidak ada yang namanya kekakuan pada otot. Kemudian yang kedua ada derajat 2, yaitu derajat ringan, yang dimana pada derajat ini pengidap sudah mengalami trismus yang sedang seperti itu. Kemudian yang kedua dia sudah ada gangguan pernapasan, dan juga yang ketiga sudah mengalami spasma atau kekakuan pada otot. Kemudian yang ketiga adalah derajat 3 atau berat, yang dimana derajat berat ini dia sudah mengalami trismus berat. Jadi dia kekakuan pada otot mengunyahnya itu sudah mulai berat. Kemudian adanya gangguan pernapasan dan juga mengalami kekakuan yang berkepanjangan gitu. Jadi dia terus-menerus seperti itu. Dan juga untuk klasifikasi yang keempat, yaitu derajat 4 atau sangat berat, di sini dia sudah mengalami takikardi, yaitu lebih dari 120 kali per menit. Seperti sekarang ke etiologi atau penyebab dari tetanus itu sendiri. Penyebab dari tetanus tadi di awal sudah saya sampaikan bahwasanya penyebabnya adalah bakteri Clostridium tetani, yang dimana bakteri ini sangat berbahaya bagi sistem saraf. Nah, bakteri ini biasa kita temukan di tanah, kemudian di kotoran hewan, dan juga ada di debu seperti itu. Jadi kalau misalnya kita keluar rumah, kemudian tidak menggunakan sendal, kemudian kita mengalami luka, maka itu akan sangat berisiko terkena bakteri Clostridium tetani tersebut. Nah, bakteri ini ketika dia sudah masuk melalui tubuh, masuknya melalui luka ataupun cedera yang terjadi dan juga terkontaminasi oleh tanah, debu ataupun kotoran hewan. Ketika dia sudah masuk ke dalam tubuh, maka dia akan berkembang biak serta mengeluarkan racun yang disebut dengan neurotoksin. Neurotoksin ini dia akan mengacaukan kinerja dari sistem saraf sehingga membuat kekakuan pada otot seseorang yang terkena bakteri Clostridium tetani tersebut. Gejala ini bisa menyebabkan salah satunya adalah rahang terasa kaku atau mengatup gitu. Yang biasa kita dengar istilahnya itu istirahat rahang atau lokjau seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah tanda dan gejala dari tetanus. Tanda dan gejala dari tetanus yang pertama ada namanya spasma. Spasma itu yaitu merupakan kekakuan. Spasma itu adalah kontraksi yang kuat. Kemudian yang kedua terjadinya kekakuan pada otot, yang salah satunya yaitu trismus tadi. Kemudian bisa juga menyebabkan disfagia, yaitu kesulitan menelan, kemudian adanya pembengkakan dan juga rasa nyeri yang terjadi pada otot seperti otot leher, kemudian otot lengan, otot dada, dan juga di paha seperti itu. Kemudian adanya emosi yang tidak terkontrol, jadi dia mudah untuk marah gitu, seperti itu orangnya. Kemudian yang terakhir disertai dengan adanya demam. Selanjutnya yaitu penata laksanaan. Misalnya nih seseorang keluar rumah tidak menggunakan sendal, kemudian dia tertusuk benda-benda tajam di luar yang sudah lama di luar, yang sudah terkontaminasi oleh debu, yang sudah terkontaminasi oleh tanah ataupun kotoran hewan, maka yang pertama kita lakukan adalah kita harus menetralkan menetralkan toksin tersebut atau racun tersebut. Kita berikan antioksidan dari tetanus. Kemudian yang kedua yaitu kita lakukan perawatan luka, kita bersihkan lukanya sampai bersih seperti itu. Kemudian selanjutnya kita berantas dari penyebab dari kejangnya. Misalnya dia kejangnya, di salah satu contoh
kita menghindari rangsangan. Misalnya dia ketika berada di ruangan yang cahayanya terlalu terang, misalnya dia terangsang untuk kejang, makanya kita hindari hal seperti itu. Kemudian selanjutnya lakukan latihan sportif. Nah, kemudian pencegahan dari tetanus. Apa sih harus kita lakukan untuk mencegah diri kita terkena bakteri tersebut? Yang pertama yang selalu dilakukan mulai dari kecil yaitu adalah imunisasi. Nah, imunisasi ini yang kita kenal dengan vaksin DPT, yaitu difteri, pertusis, dan juga tetanus seperti itu. Kemudian yang kedua, kita melakukan pembersihan pada semua jenis luka. Misalnya kita mengalami luka, maka itu harus benar-benar dibersihkan. Dan yang ketiga yaitu kalau misalnya ada ibu yang mau melahirkan, maka benar-benar harus kita jaga untuk kebersihan dari lingkungan untuk tempat melahirkan ibu tersebut, agar terhindar dari bakteri-bakteri yang berbahaya. Nah, itu untuk penjelasan terkait dengan tetanus. Semoga bisa diambil hikmahnya seperti itu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.